Sugiman, saya jadikan host ya. Silakan merekam ya, Pak Sugiman. Siap, Ibu, siap. Berarti keluar dari room utama ini, Pak. Tunggu sebentar. Ini Ibu Suwarni dengan Ibu Hikmah, yang siapa yang mau jadi host di sini? Ibu Hikmah, Ibu Hikmah. Oke. Ini Ibu Nawati ya. Di room utama. Silakan Bapak dan Ibu keluar dulu dari room ini. Hanya yang tinggal itu adalah kelompok 1. Belum dimulai, Pak. Iya, nggak tahu ini, Bu. Tunggu instruksi dulu dari Ibu. Iya. Ya. Abid, ayo dulu adek.
Siapa tahu dimulai nih, Pak. Nggak ada nih, saya lihat. Jawab, kicet. Iya. Bagaimana ini Bu? Apakah langsung dimulai Iya, atau itu juga. Karena yang menunggu? tadi saya lihat, Menunggu siapa dari tahu Bu langsung Fasid. dia. Nggak ada anunya yang vaksin. Ayo dulu. Mau bangun? Jangan sampai juga diselesaikan dulu di kelompok 1, baru Oh, pindah ke kelompok 2 mungkin begitu, ya, Bu. di Pak. Iya, ataukah Dan bagaimana? dari tahu ini ya informasinya Ibu bagaimana? Iya. Siapa tahu dimulai kena terlalu cepat sih juga mulai ki. Ya dok, Neng. Ayo sama kakak, bangun sama kakak ya. Ada game zombie-nya. Iya. Oh ya, ada game zombie-nya kakak. Ini sama kakak. Ada game zombie-nya kakak. Ada game zombie-nya kakak. Ada Wan di situ, habis sebentar habis nanti ke beli listrik. Ada. Ayo, Wan. Masak. Hus. Mau di saya telepon teman, saya tepat tahu mengganggu juga, siapa tahu dimulai Mina. Ya, saya lihat ini balas chat. Erna. Oke, pintar kan. Jangan ribut di sini. Di luar ada nih sama kakak. Hai. Dimulai nih kayaknya Pak, karena anak tolak ini panggilanku. Mungkin dimulai nih. Oh, jadi Di luar dulu ada, di luar Abi. Di luar dulu. bagaimana Bu? Oh. Mbak dulu ada keluar, Mbak. Ya, Iya Pak, dimulai nih kayaknya Pak. Oh, jadi 15 menit Budi. Iya, 15 menit Pak per satu orang. Berarti kalau dimulai sekarang berarti Jam 4 lewat 5 menit. ya satu orang itu atau dua Maki? Kan itu Pak, ya 15. Nah bilang Mbak Ibu Dua tadi berarti. 15. Satu CGP 15 menit. Iya, berarti 14.50 itu berhenti Midi. Iya.
Yang untuk yang satu. Itu ya Iya. oke. Siapa dulu yang Kita coach? dulu yang jadi anunya Pak, Saya dulu yang kita dulu yang moderan. coach. Begitu? Kita mau dulu yang coach-nya. Kalau saya dulu coach. Iya, Berarti kita yang ditanya, Di? iya, saya mau dulu yang kita tanya. Oh iya. Tunggu dulu Pak, saya kasih keluar. Bagaimana Ibu? Sudah siap? Ya, insya Allah Pak. Siap. Ya. Oke Ibu Sri, kita mulai. Ya Pak, siap. Selamat siang Ibu Sri. Apa Selamat kabarnya siang. siang ini? Ya, alhamdulillah Pak, kabar baik. Ya, namun ada sedikit yang mengganjal sebenarnya Pak. Jadi saya sebenarnya ingin cerita sama Pak Gimal. Jadi kalau bisa saya minta waktunya sedikit Pak. Oh iya Bu. Oh iya betul. Katanya ada sesuatu yang Ibu mau sampaikan atau refleksikan. Kalau boleh diutarakan Ibu, apa sih yang ingin Ibu sampaikan atau refleksikan pada pertemuan kita kali ini? Ya, jadi begini Pak, jadi ini terkait dengan murid saya di sekolah. Kebetulan ya Pak, saya ini mengajar di SD kelas 2. Jadi di kelas saya itu Pak, sebenarnya ini sudah diingatkan kepada siswa untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kadang sampahnya itu disimpan di laci meja Pak. Jadi anak-anak ini kayaknya malas sekali membuang sampah di tempatnya. Terus ya, terus di depan kelas juga sudah disiapkan tempat sampah. Tapi anak-anak ini masih buang sampah sembarangan, kadang di halaman sekolah atau di pot bunga, Pak. Jadi anak-anak ini kayaknya kurang memperhatikan kebersihan dan tidak menghiraukan bahaya tentang sampah, begitu, Pak. Iya. Oh jadi masalah sampah Ibu Sri ya? Ya, Pak. Masalah Ya. sampah ini di sekolah. Memang itu sampah terkadang menjadi persoalan di sekolah Ibu. Nah sekarang apa yang Ibu yakini kira-kira ketika sampah itu tidak tertangani dengan baik, Ibu meyakini bahwa akan ada masalah yang ditimbulkan. Bisa mungkin diutarakan Ibu seperti apa? Ya, jadi ketika sampah berserakan kayak di halaman sekolah atau bahkan di dalam kelas sekalipun itu Pak, kayak anak-anak buang sampah sembarangan ini kan bisa saja mengganggu proses belajar mengajar di kelas. Terus ini juga bisa kembalinya ke anak-anak ini tentang masalah kesehatannya, terus menjadi hal yang tidak menyenangkan di sekolah seperti itu Pak. Oh iya Bu, betul sekali Bu Sri ya. Jadi idealnya sih kalau menurut Ibu penanganan masalah sampah itu di pemikiran Ibu itu seperti bagaimana? Iya, jadi Pak ya kayak anak-anak itu kurang termotivasi dalam menjaga kebersihan. Jadi kayak mereka kurang paham tentang bahaya sampah sehingga mereka ini membuang sampah sembarangan. Jadi sebenarnya ini saya sudah membuat rencana sebenarnya nih Pak. Ketika saat proses belajar di kelas
itu saya rencananya ya Pak akan memutarkan video. Jadi tentang sampah agar mereka bisa paham bahwa tindakan yang mereka lakukan ini ternyata sangat membahayakan. Selain dari kebersihan yang tidak baik, terus juga tentang masalah kesehatan yang pastinya akan terganggu, terus tindakannya itu bisa mengganggu orang lain, seperti itu Pak. Iya, betul sekali Bu Sri. Begini Bu Sri, ini kan masalah sampah ini memang menjadi sekarang topik yang sekarang lagi dibahas di sekolah, bahkan ada yang namanya adiwiyata, berbasis lingkungan dan sebagainya. Nah, seandainya Bu Sri di sekolah Ibu itu ada pandangan yang berbeda dari entah itu dari Bapak Kepala Sekolah, dari pimpinan kepala sekolah, ataukah dari teman-teman guru, eee, kira-kira bagaimana Ibu Sri cara menyampaikannya itu agar penanganan sampah ini itu seperti yang Ibu harapkan, bahwa munculnya kesadaran dari diri, apakah itu dari murid, apakah itu dari guru dan warga sekolah itu untuk bersama-sama menangani sampah ini. Jadi bagaimana cara menyampaikannya, seperti apa Ibu cara menyampaikannya? Ya, jadi sebenarnya ini saya punya rencana Pak. Jadi ini saya akan Ya, ya saya akan mengusulkan ke kepala sekolah tentang bagaimana penanganan sampah-sampah ini. Ya, jadi kan ini sampah ini bisa kita pilah dari sampah-sampah yang basah, sampah kering, atau sampah plastik yang nantinya ini sebenarnya bisa dijadikan bahan untuk proyek atau P5 anak-anak di kelas, di sekolah. Karena sepertinya masalah sampah ini kan bukan cuma di kelas saya, Pak. Jadi semua menyeluruh ini. Ini yang ya, menjadi masalah kita sebenarnya di sekolah, Pak. Seperti itu, Pak. betul sekali. Iya. Oh, baik sekali itu Ibu. Kalau memang ternyata di benak Ibu Sri ini sudah ada eh, usaha untuk menangani masalah sampah dengan cara bagaimana memilah sampah itu, kemudian itu dijadikan bahan untuk proyek P5 nantinya. Nah, ternyata Ibu Sri menginginkan seperti itu. Iya, Pak. Nah, sekarang Ibu Sri, apa sih rencana yang paling dekat Ibu yang akan Ibu laksanakan mengenai masalah sampah ini, Bu? Ya, yang rencana yang paling dekatnya, yang paling sederhana dulu ya, menyampaikan kepada siswa, memberikan pemahaman tentang dampak dari sampah itu sendiri, bagaimana menjaga kebersihan sekolah. Terus yang menjadi prioritas utama saya sebenarnya ini Pak, ini yang tentang penanganan sampah ini. Ya, jadi bagaimana tadi yang saya sampaikan itu, bagaimana memilah sampah yang nantinya sampah ini bisa didaur ulang atau bisa dijadikan menjadi sesuatu yang yang bisa memiliki manfaat, seperti itu Pak. Yang kayak seperti tadi bisa jadikan proyek P5 anak-anak Pak. Iya, Ibu Srianti, kan di sampah itu yang paling umum dikenal kan ada sampah organik, ada sampah anorganik. Kalau yang organik kan bisa hancur dengan sendirinya ya, Ibu, itu Iya Pak. terkadang dijadikan bahan kompos apa dan sebagainya. Yang anorganik itulah yang terkadang agak susah untuk membutuhkan waktu lama, itulah plastik ya. Inilah mungkin yang Ibu katakan tadi bahwa bisa dijadikan sebagai bahan dasar untuk nanti pada proyek P5. Wah, bagus sekali Bu, saya sangat wow juga mendengarnya, ternyata bahwa sampah yang ada di sekolah itu kalau sudah seperti ini berarti ini justru tidak menjadi masalah lagi Bu ya. Karena justru sampah ini menjadi sebuah bahan untuk dilakukan nanti pada proyek P5. Dan kita ketahui bahwa memang di sekolah itu ada proyek P5 itu, kalau kalau saya tidak salah itu Ibu, dia masuk di gaya hidup berkelanjutan Ibu Sri ya, seperti itu. Iya iya.
Ya, saya sangat menantikan Ibu ya, kapan ini akan mau Ibu eksekusi, Ibu laksanakan, eee, dan bagaimana hasilnya. Saya juga sebagai guru ingin tahu, apa kelanjutan dari, eee, tindakan Ibu. Kapan Ibu kira-kira? Ya rencananya, mungkin di awal ini Pak, di awal Oktober insyaallah ini saya akan, mulai, semoga, apa yang saya usulkan itu bisa diterima dan bisa terlaksana, Pak. Oh, iya. Oke Ibu Srianti. Nah, dari perbincangan kita tadi ini, eee, apa sih yang Ibu dapat dari refleksi kita pada siang hari ini? Ya bahwa, ternyata dalam menangani sampah itu, kita bisa, eee, mendaur ulang sampah itu, Betul. memanfaatkan sampah menjadi, bahan-bahan yang bisa bermanfaat, dan memiliki nilai, Pak. Kalau kita, eee, apa, eee, kita, secara bijak begitu. Misalnya tadi, sampah kalau kita pilah, sampah ternyata sampah yang, eee, basah atau sampah organik tadi itu kan, bisa dijadikan pupuk kompos. Terus yang anorganik tadi seperti bahan-bahan plastik ternyata itu bisa kita daur ulang menjadi, eee barang-barang yang memiliki manfaat, Pak. Iya. Wow, luar biasa sekali Ibu Sri apa yang Ibu Sri refleksikan pada kesempatan kita coaching di kesempatan kali ini. Dan ternyata saya juga belajar dari masalah yang Ibu sampaikan bahwa ternyata itu masalah sampah itu ketika tertangani dengan baik itu justru tidak menjadi masalah, justru dia adalah eh, merupakan sebuah solusi dari sesuatu. Ternyata bahwa sampah itu bisa dibuat sebagai bahan dasar untuk P5. Baik Ibu Sri, terima kasih sudah mengajak saya untuk eh, merefleksi apa yang menjadi unek-unek Ibu. Eh, Terima kasih sudah Kak, saya juga menyuarakan. Sampai di sini. Sampai jumpa. Saya menunggu info ibunya ya, apa kita sudah laksanakan atau tidak. Sampai iya, di Kak. sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapkan terima kasih, Kak, atas, bersedianya meluangkan waktunya dan akhirnya saya ternyata ada solusi, di balik Iya, permasalahan saya sendiri saya bisa menemukan solusinya, Pak. Makasih, baik. Pak Sugimal. Terima Assalamualaikum kasih juga warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dilanjut saja, Pak. Ya. Bagaimana Ibu Sri? Tukar posisi? Ya, siap. Oke, langsung Pak saja dimulai. Siap, Iya, Pak? langsung Oke. lagi. Iya. Ya, jadi untuk kali ini saya bertindak sebagai coach dan Pak Gimal sebagai coaching. Ya. Kita mulai saja, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Gimal. Waalaikumsalam Ibu Sri. Ya, selamat siang Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak Gimal? Ya, siang, alhamdulillah hari ini baik, siang ini baik. Dan saya sudah mengabari Ibu kemarin bahwa semoga Ibu punya waktu, ada sedikit keluh kesah, ada sedikit curhatan mau yang saya sampaikan kepada Ibu. Semoga tidak mengganggu Ibu Sri ya, kalau Tidak, Pak, tidak dipersilahkan. sama sekali. Ya, Pak. Ya, mungkin bisa diceritakan Pak Gimal apa masalahnya Pak? Sebenarnya begini Bu, saya itu di sekolah, Pak. kebetulan saya diberi tugas dan tanggung jawab oleh teman-teman, termasuk dari Bapak Kepala Sekolah, untuk menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Dalam hal ini
membantu dalam urusan kurikulum. Ya, ketika berbicara masalah kurikulum, otomatis di bulan ini guru itu dihadapkan dengan sebuah persoalan tentang bagaimana memenuhi RHK di PMM, yaitu mengenali masalah observasi kelas. Nah, yang menjadi kebingungan saya, Ibu, sebenarnya adalah bagaimana saya memposisikan diri. Nah, ternyata di lain sisi ada tugas dan peran dari kepala sekolah untuk mengobservasi rekan guru, ya. Kemudian di sisi lain ada terus terang ada ketidaknyamanan kenapa merasa tidak nyaman, Ibu? Karena kita kan sama-sama guru, kemudian diberi tugas untuk mengobservasi atau mensupervisi. Nah, yang membuat saya tidak enak itu, Bu, bahwa jangan sampai ada pandangan dari rekan atau teman saya bahwa dia menilai saya seperti itu. Otomatis ini saya tidak mau teman-teman itu menjudge atau menghakimi bahwa dia sudah mentang-mentang dianggap guru hebat atau dan sebagainya. Padahal yang saya harapkan adalah kita ini sama-sama setara, sama seperti guru, mau belajar bersama, berkembang bersama. Nah, perasaan itu semakin muncul itu pada saat kita mengikuti program guru penggerak angkatan 11 ini tentang bagaimana menjadi coaching, ya, bagaimana melakoni supervisi pembelajaran yang sebenarnya. Ya, di situ saya banyak belajar bahwa ternyata proses supervisi selama ini itu yang pola lama itu seakan-akan itu posisi supervisor itu dia orang hebat. Jadi segala sesuatu itu seorang yang disupervisi itu dia harus mengikuti aturan-aturan tertentu agar perilakunya dapat berubah. Nah, inilah yang membuat saya tidak enak, Ibu, terus terang. Karena terkadang ketika menggunakan pola lama, maka posisi sebagai observer itu kita dianggap sebagai guru yang hebat, padahal nyatanya tidak seperti itu. Iya, itu, Ibu, yang saya rasakan. Oh ya, baik Pak. Jadi pembahasan kita kali ini terkait dengan bagaimana ya memposisikan dirinya nih Pak Gimal, karena diberi tanggung jawab sama kepala sekolah untuk mengobservasi rekan sejawat. Takutnya nanti ada ya pandangan-pandangan yang seakan-akan ini Pak Gimal hebat seperti itu. Ya, jadi semoga percakapan kita sebentar ini Pak bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak Gimal. Jadi kalau seandainya ini kita memposisikan diri nih Pak, dari skala 1 kira-kira 1 sampai 10 kira-kira Pak Gimal ini ada di skala berapa Pak Gimal? Kalau saya pribadi, Bu, maunya sih di posisi 1. Karena artinya apa? Saya memang tidak pernah merasa bahwa lebih dari teman yang lain. Artinya ini adalah sebuah proses untuk belajar. Sebenarnya begini, Bu. Dari pelaksanaan observasi yang berlangsung sekarang itu, saya mengharap bahwa ada perubahan dari proses pelaksanaannya. Jadi bukan hanya melihat apa hasil akhir yang akan dijadikan laporan kepada kepala sekolah, tetapi harapan saya adalah perubahan itu muncul dari guru secara pribadi, bahwa ternyata perilaku-perilaku yang positif itu tidak perlu harus melalui proses yang namanya supervisi atau observasi di kelas. Ya, itu kemauan saya seperti itu. Ya, betul sekali Pak Gimal. Jadi selain penyebabnya tadi Pak Gimal, ini kira-kira masih ada lagi Pak faktor lain sampai tentang permasalahannya Pak Gimal? Kalau faktor lain, Ibu, saya melihat bahwa memang terkadang rekan guru itu juga
sepenuhnya tidak sadar bahwa apa yang dilakoni selama ini itu haruslah terus merefleksi diri agar apa yang menjadi tuntutan guru di zaman sekarang itu bisa terpenuhi. Terkadang saya melihat ada rekan guru itu boleh dikata acuh, asal mengajar dan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang jelas adalah begitu masuk waktu pelajaran, berada di dalam kelas, berbuat tidak berbuat, selesai pelajaran, selesai. Nah, dilemanya ketika pada saat dilakukan observasi kelas atau supervisi, terkadang barulah seorang guru ini berbuat lebih dari biasanya. Artinya apa? Ada perubahan, tapi perubahan yang dibuat bukan dari kesadaran personal yang datang memang dari dalam diri seorang guru. Nah, inilah yang saya inginkan, di mana posisi saya sebagai guru juga mengobservasi teman yang lain, janganlah nanti ketika diobservasi baru ada perubahan. Setelah lepas dari itu kembali lagi. Jadi inilah Ibu yang menjadi masih di benak saya seperti apa ke depannya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Pak Gimal, kalau misalnya itu guru pada saat mau diobservasi baru mempersiapkan semua perangkat ajarnya, tapi pas setelah observasi ya kembali lagi seperti semula. Ya, jadi dari permasalahan Pak Sugimal ini kira-kira apa rencana atau solusi yang bisa Bapak lakukan? Iya. Jadi ke depan Ibu, saya berencana bahwa proses observasi kelas nantinya itu saya akan memberi sebuah evidence atau pembuktian bahwa ternyata dengan mengikuti alur atau pola-pola yang ada pada kriteria perubahan perilaku yang dituntut pada saat melakukan observasi itu akan memberi sebuah perubahan positif pada seorang guru. Nah, kemudian yang perlu diperbaiki dan dipahami antara seorang guru yang diobservasi dan yang mengobservasi adalah bagaimana memposisikan yang setara. Jadi tidak ada posisi yang tinggi antara guru yang diobservasi dan guru yang mengobservasi. Tetapi kita berada pada satu ruang yang sama-sama untuk maju, sama-sama untuk berkembang, dan sama-sama untuk mengkaji perilaku-perilaku apa yang perlu dikembangkan ketika menghadapi kelas yang seperti itu. Ya, betul sekali Pak Gimal. Jadi kira-kira apa yang menjadi komitmen Bapak ini dalam rencana Bapak ke depannya? Kebetulan Ibu Sri bahwa di minggu ini itu diusahakan target perampungan untuk semua observasi kelas itu. Jadi di bulan 10 itu tinggal perencanaan tindak lanjut. Jadi insya Allah di minggu ini harus saya terapkan. Yang pertama dulu saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah bagaimana seharusnya format-format supervisi, format observasi yang harus kita sepakati. Kemudian memberikan sejenis evidence kepada guru yang lain bahwa posisi kita pada saat observasi itu sama. Jadi sama-sama untuk belajar, sama-sama untuk mendapatkan perubahan perilaku yang kita inginkan. Jadi tidak ada posisi yang menghakimi antara seakan-akan bahwa observer itu lebih tinggi daripada yang diobservasi. Seperti itu, Bu Sri. Ya, betul sekali, Pak. Jadi ya kadang ini memang juga yang menjadi kendala kita ketika di sekolah, kan seakan-akan yang mau observer itu mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi, padahal
Ya, Iya, kita ini sebenarnya sama, ya. iya, betul Jadi, itu, Pak. ya Pak, jadi ini sudah akan dilaksanakan ya Pak, Insyaallah, masalah Ibu. dasarnya? Insyaallah Ya, secepatnya. secepatnya, ya. Saya Ya, tunggu dan infonya kemudian Pak. saya tambahkan Ibu Sriyanti bahwa, eee, yang ini saya menemukan bahwa, yang perlu jadi prioritas utama untuk, secepatnya saya laksanakan adalah, eee, proses edukasi pada proses pelaksanaan observasi kelas itu. Eee, Memfokuskan pada kegiatan refleksi secara bersama. Nah, ini yang paling penting, merefleksi. Jadi bagaimana seorang, eee, guru yang menjadi bertindak sebagai yang diobservasi itu, dia merefleksikan dirinya, kemudian direfleksi lagi oleh observer. Dalam hal ini bisa kepala sekolah atau, saya. Eee, Kemudian yang baik itu ditingkatkan, kemudian yang belum sempurna itu, kita sempurnakan secara, bersama. Jadi tidak ada lagi ruang bahwa, ada seakan-akan bahwa mengajari atau menghakimi seperti itu. Iya, Iya, semoga bisa ya, saya terapkan, Bu. ya insyaallah bisa Pak. Ya hebat sekali nih Pak Gimal. Sebenarnya juga terinspirasi nih dari Pak Sugimal. Ya jadi, tadi Bapak sudah menyampaikan dari awal ini sampai akhir, jadi tampaknya juga secara tidak sadar sudah menyampaikan solusi, bagaimana, tentang permasalahan Bapak. Ya jadi, baik Pak Gimal saya sangat senang bisa, Iya, berbincang-bincang dengan Pak Sugimal, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam Ibu Sri, terima kasih juga atas waktunya Ibu Sri. Ya Pak, Baik, Bapak dan sama-sama. Ibu, untuk Ibu Sriyanti dengan Ibu Pak Sugima sudah selesai. Silakan Iya, sudah Ibu berefleksinya dan Fasi. kita masuk di room utama ya untuk merefleksi apa yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Silakan masuk di room utama. Iya, siap Ibu.